Chelsea seperti biasa akan selalu aktif setiap kali bursa transfer dibuka. Setelah mendaratkan Jamie Gittens dengan mahar sebesar 55 juta pounds dari Borussia Dortmund, yang terbaru adalah Chelsea juga telah berhasil mendapatkan Joao Pedro dari Brighton dengan biaya 50 juta pounds. Bahkan fans rival dibuat terkejut atas sasetnya Chelsea dalam mendatangkan pemain baru. Mark Goldbridge, yang notabene adalah salah satu fans dari Manchester United, mempertanyakan dan memuji kehebatan negosiator yang dimiliki oleh Chelsea. Di dalam satu tayangan yang sama, Mark Goldbridge mempertanyakan mengapa Manchester United sangat kesulitan untuk mendatangkan Bryan Mbeumo dari Brentford, padahal pihak MU telah memberikan dua tawaran sebesar 55 juta pounds dan 62 juta pounds. Untuk aspek ini, sepertinya kita harus memberikan apresiasi kepada juru negosiator yang dimiliki oleh Chelsea yang berhasil mendapatkan Joao Pedro dan Jamie Gittens dengan sangat cepat dan tanpa drama-drama panjang. Kedua pemain ini didatangkan oleh The Blues untuk membantu Chelsea melangkah lebih jauh di babak gugur kompetisi Piala Dunia antar klub yang saat ini Chelsea telah lolos ke babak kuarter final. Jamie Gittens, pemain yang berposisi sebagai seorang winger yang mempunyai spesifikasi bermain di sayap kiri, memang sangat dibutuhkan oleh Enzo Maresca yang kini posisi tersebut tengah dilanda krisis pemain. Apresiasi wajib diberikan kepada Jamie Gittens yang memutuskan untuk tetap memilih Chelsea meskipun The Blues mendapatkan perlawanan dari Bayern Munich untuk menikungnya di detik-detik akhir. Namun untungnya, pemain yang memiliki kemampuan gocekan maut ketika one-on-one itu telah memantapkan hatinya untuk tetap bergabung bersama Chelsea. Sementara Joao Pedro, sebenarnya pemain ini merupakan target teratas dari salah satu rival Premier League Chelsea, yaitu Newcastle United. Bahkan, The Magpies telah melayangkan tawaran sebanyak 3 kali dan ketika Newcastle melayangkan tawaran ketiga sebesar 50 juta pounds, manajemen The Blues menikung dengan memberikan harga yang sama dan kemudian sang pemain lebih memilih untuk bergabung bersama Chelsea. Loyalitas kedua pemain ini patut diapresiasi dan semoga ketika mereka bermain dengan menggunakan hati, permainan mereka di Chelsea tidak akan flop atau gagal. Bahkan, kedua pemain ini bukan tidak mungkin akan bermain bersama melawan Palmeiras di babak kuarter final jika seandainya Chelsea mampu memfinalisasi kedatangan mereka lalu mendaftarkan sebelum 3 Juli 2025 yang merupakan tanggal terakhir untuk mini bursa transfer yang dilakukan oleh FIFA untuk para peserta yang berhasil lolos ke babak knockout turnamen Piala Dunia antar klub. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah aktivitas Chelsea di bursa transfer setelah mendatangkan dua pemain baru akan selesai? Maka sepertinya jawabannya adalah belum akan selesai. Karena menurut The Guardian, salah satu koran berita di Inggris, The Blues tengah mempersiapkan untuk melayangkan tawaran baru kepada pemain-pemain yang menjadi incaran mereka. Nama-nama seperti Mohamed Kudus dan Hugo Ekitike disebut-sebut sebagai pemain yang akan dicoba untuk didatangkan oleh Chelsea selanjutnya. Namun tampaknya sebelum Chelsea mendatangkan pemain-pemain baru, tepatnya untuk pemain di posisi depan, The Blues harus mengoffload atau melepas dan meminjamkan beberapa pemainnya. Seperti kita tahu, setelah ketambahan dua pemain baru saat ini, Chelsea tercatat memiliki total sebanyak 12 pemain yang bermain di posisi depan. Liam Delap, Noni Madueke, Nicolas Jackson, Cole Palmer, Christopher Nkunku, Pedro Neto, Mark Guiu, Tyreek George, Mykhailo Mudryk, Estevao Williams, dan dua pemain barunya yaitu Jamie Gittens dan Joao Pedro. Dari ke-12 pemain tadi, ada 3 nama yang santer diberitakan akan coba diuangkan oleh Chelsea. 3 diantaranya adalah Nkunku, Nico Jackson, dan Noni Madueke. Arsenal disebut-sebut telah menaruh minat kepada Nicolas Jackson dan Noni Madueke. Untuk Christopher Nkunku, sepertinya Chelsea tak akan terlalu sulit untuk menjualnya karena beberapa klub
dilaporkan akan mulai serius bernegosiasi dengan pihak Chelsea setelah gelaran turnamen Piala Dunia antar klub berakhir. Menurut Zona Chelsea Indonesia, jika seandainya Chelsea kehilangan 3 pemain ini, kami tak keberatan jika memang benar penggantinya adalah Mohamed Kudus atau Hugo Ekitike. Noni Madueke sudah seharusnya untuk mencari tantangan baru karena karirnya bersama Chelsea sangat stagnan, padahal ia sudah beberapa musim bermain untuk Chelsea. Pesan yang sama untuk Nicholas Jackson, posisinya kini sudah tidak sesantai dulu, karena jika melihat penyerang depan Chelsea, tentu posisinya sebagai starter akan dengan sangat mudah digantikan oleh Liam Delap ataupun Joao Pedro jika ia tidak meningkatkan performanya, terutama pada aspek finishing. Manajemen tak boleh hanya terlalu fokus untuk memperbaiki penyerangan, karena posisi lini belakang juga butuh beberapa perbaikan. Posisi kiper adalah posisi yang paling krusial yang harus dibenahi oleh manajemen Chelsea. Beberapa nama seperti Emiliano Martinez, lalu Mike Maignan, dan Marc-Andre ter Stegen dikabarkan masuk ke dalam radar untuk diboyong oleh Chelsea untuk menggantikan Robert Sanchez. Namun fans Chelsea sepertinya harus bersabar terlebih dahulu, karena menurut rumor yang kami baca juga, Chelsea saat ini lebih memprioritaskan untuk menjual pemain-pemainnya terlebih dahulu. Maka dari itu, fans Chelsea jangan heran jika rumor kedatangan pemain baru akan terhenti sementara, karena manajemen akan melakukan tugas yang paling berat untuk mereka saat ini, yaitu menjual pemain-pemain yang tidak masuk ke dalam rencana musim depan. Berikut adalah episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia yang berjudul Joao Pedro dan Jamie Gittens sudah didapat, siapakah target Chelsea selanjutnya? Jika pertanyaan ini ditujukan untuk kalian dan tanpa memperdulikan harga, siapakah pemain yang paling ingin kalian datangkan untuk memperkuat Chelsea di musim depan? Jangan lupa tulis opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi, karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.